Ya, yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten. Beliau ini walaupun malam bilang sakit, kalau pagi dengar saya kunjung kemana beliau tetap mau ikut. Yang saya hormati Pak Camat Witihama bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan. Yang saya hormati Pak Polikarpus Blolon, mantan anggota DPRD. Kalau tadi kan mantan Kadis, ini mantan anggota DPRD Kabupaten Flores Timur, Pak Polikarpus Blolon. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri Palu Godam bersama seluruh jajarannya. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDK Sandosi bersama jajarannya, Kepala Sekolah TK Negeri Sandosi bersama jajarannya. Yang saya hormati Kapus, hadir ya, bersama jajarannya. Oke. Yang saya hormati Babinsa, ini Pak Rain. Sejak beliau bertugas di Flores Timur, khususnya di Witihama, itu gerak cepat, gerakan yang cepat, dan selalu mendampingi ketika saya ada dalam posisi aman dan damai gitu. Yang saya hormati Bapak Kades Sandosi, Pak Yonas. Kalau di acara kami yang baju merah saya panggil Pak Yonas. Bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa. Yang saya hormati para kepala desa sekecamatan Witihama yang berkesempatan hadir. Ada kepala desa yang baru, ada kepala desa yang lama. Ini Lama Belawa ini baru datang di Flores Timur, baru jadi kepala desa Lama Belawa. Yang saya hormati ketua sama anggota BPD Desa Sandosi dan para ketua BPD sekecamatan Witihama yang berkesempatan hadir. Yang saya hormati Ina Amak Koreun Senaren Wahangkai di Desa Sandosi dan di Witihama secara umum. Yang saya banggakan siswa-siswi SMP, SD, dan TK di Desa Sandosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ya, hari ini kunjungan kerja dalam rangka penresmian. Ini kunjungan kerja ke desa. Yang dalam rangka itu supaya buat lebih enak. Ya, kepala desa juga pintar-pintar sekarang. Bagaimana supaya Pak Bupati harus turun ini? Mereka buat dalam rangka begitu. Kepala sekolah juga tidak mau kalah dalam rangka supaya buatnya di SMP Sandosi. Bukan dalam rangka penresmian saja, tapi dalam rangka lihat seng yang masih bocor di sana. Ini kan dalam rangka semua. Di TK dalam rangka peresmian, sekaligus dalam rangka belum selesai. Di Puskesmas, ya, dalam rangka juga bagaimana Pak Bupati mengingatkan kepala desa dan jajarannya, seluruh masyarakat desa, supaya air bisa lancar masuk Puskesmas Witihama di Sandosi sini. Ini kunjungan dalam rangka ini banyak sekali maknanya.
pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam 5 tahun yang akan berakhir 2017-2022 memiliki visi Flores Timur sejahtera dalam bingkai Desa Membangun Kota Menata. Desa Membangun Kota Menata itu memiliki beberapa makna, antara lain mengajak seluruh masyarakat baik di Kabupaten Flores Timur maupun di luar Flores Timur, baik orang Flores Timur maupun bukan orang Flores Timur, supaya bersama-sama membantu percepatan pencapaian Flores Timur yang sejahtera itu. Makna yang kedua, mengajak seluruh kita, untuk khususnya yang memiliki jabatan-jabatan, mulai dari kepala desa, BPD, camat, bupati, ketua RT, ketua lingkungan, kepala lingkungan, kapus, kepala sekolah, guru-guru, kita semua yang memiliki jabatan, yang dipercayakan jabatan, untuk menggunakan jabatan kita sebaik-baiknya demi percepatan Flores Timur yang sejahtera itu. Saya dipercayakan oleh masyarakat Flores Timur untuk menjadi bupati 2017-2022. Saya juga harus menggunakan kewenangan-kewenangan dalam jabatan saya sebaik-baiknya untuk percepatan Flores Timur yang sejahtera itu. Makna yang ketiga, mengajak kita seluruh masyarakat untuk boleh memberi dari apa yang kita miliki yang terbaik untuk percepatan Flores Timur yang sejahtera itu. Ya, kalau ada pembangunan di desa, bapak-bapak desa minta tanah sedikit untuk buat lorong yang lebih bagus, masyarakatnya harus memberikannya. Kalau pemerintah lagi buat jalan, butuh pelebaran, atau PLN mau masuk pasang listrik, butuh pembebasan lokasi, dan juga pembebasan terhadap pohon-pohon pengganggu. Mari kita berikan dengan ikhlas, karena itu untuk kepentingan percepatan Flores Timur yang sejahtera itu. Saya tadi Pak Kades menyampaikan berulang kali di penghujung masa jabatan. Ya, jangan marah Pak Kades. Kenapa harus di penghujung? Karena Sendosi itu saya rasa miliknya saya. Kalau Sendosi itu dekat di hati, karena Sendosi itu rasanya dekat sekali. Kalau dekat sekali, saya bisa sapa, bisa bilang, Pak Yonas, tunggu sedikit ya. Bapak kepala sekolah, tunggu sedikit ya. Iya Pak Kepala Sekolah, harus bisa tunggu juga. Kalau orang yang jauh, masyarakatnya saya rasa jauh, tentu sulit untuk saya menyampaikan secara kekeluargaan. Sementara pendekatan yang paling penting dalam pembangunan itu adalah pendekatan non formal. Jadi kalau yang terakhir tidak apa-apa, tetapi yang diminta setidak-tidaknya dengan memperhatikan seluruh wilayah Kabupaten Flores Timur, kita tetap memberikan perhatian. Flores Timur sejahtera dalam bingkai Desa Membangun Kota Menata itu kita buat dalam beberapa misi. Misi pertama, selamatkan orang muda.
banyak orang muda mengatakan saya tidak mau diselamatkan. Tidakkah apa-apa. Yang jelas, ini telah menyentak hatimu untuk bisa selamatkan dirimu secepatnya, supaya tidak ketinggalan dengan orang-orang muda lainnya. Karena pemimpin tidak selalu untuk memberi. Karena pemimpin tidak selalu untuk memberi. Tidak selalu untuk membangun. Tapi pemimpin juga harus mampu menggerakkan sesuatu yang tidak nyata, tetapi terus mendorong. Ya, terima kasih kalau ada yang tidak diselamatkan, karena dia telah siap untuk bekerja, mengejar ketertinggalan, menyesuaikan diri dengan yang lainnya. Misi kedua, selamatkan infrastruktur. Ya, ini yang tadi diminta berulang-ulang tadi ya. Tadi waktu di rumah adat, orang tua adat juga menyampaikan soal infrastruktur jalan ya. Jadi infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, infrastruktur perhubungan atau transportasi. Termasuk di dalamnya jalan. Saya memang khusus untuk jalan, saya ajukan ruas jalan dari Oringbele terus ke Bani, lanjut ke Meko. Sebagai salah satu ruas jalan perekonomian di Kecamatan Witihama dan di Kabupaten Flores Timur. Kebijakan itu saya buat dalam kerangka mendukung food estate, pusat pangan di Kabupaten Flores Timur. Saya ajukan 3 kecamatan sebagai kecamatan pusat pangan Kabupaten Flores Timur, yakni Kecamatan Titehena di daratan, Kecamatan Witihama di Adonara, dan Kecamatan Solor Barat di Solor. Dengan food estate, dengan wilayah yang telah saya tetapkan sebagai food estate, maka kita juga memiliki kesempatan untuk membangun jalan yang baik. Sehingga saya mengusulkan ke pemerintah pusat agar dak infrastruktur jalan tahun 2022 itu masuk ke dalam 3 wilayah ini. Kecamatan Titehena, Kecamatan Witihama, dan Kecamatan Solor Barat. Dengan Witihama itu dari ujung jalan di bawah sampai sini, terus ke Bani, ke Meko, sambung jalan yang sudah ada. Sehingga di tahun 2022 pemerintah pusat memberikan dak penugasan khusus untuk daerah food estate sebesar 12 miliar. Ya, karena besarannya hanya 12 miliar, maka dimulailah dengan P1. P1 itu di Kecamatan Titehena. Kalau tahun depan itu adanya milik P2. P2 itu Kecamatan Witihama. Kalau tahun ini kita bangun jalan dari Oringbele ke kecamatan, ke kantor camat Witihama, kemudian dari ujung jalan sampai ke puskesmas, itu karena belum masuknya dak penugasan untuk ruas jalan dari Oringbele, terus Sandosi, terus Bani, sambung ke Meko, sehingga akan membentuk lingkar
lingkar luar Witihama. Memang anggaran cukup besar, tetapi kita buat khusus untuk food estate. Ya, tahun ini kita gunakan dana DAU 2 miliar lebih dari Oringbele ke kantor camat, kemudian 2,9 dari cabang sampai ke puskesmas. Ya, mereka selalu alasan, Bapak Desa selalu bilang itu nanti ada orang melahirkan di jalan Pak Bupati karena jalannya goyang-goyang. Ya, itu kepentingan yang memang harus menjadi perhatian pemerintah. Jadi kita belum bisa lingkar. Tahun pertama, di tahun 2019, kita sudah bangun dari Witihama menuju ke Meko, hot mix. Dan di tahun terakhir, di penghujung, kita bangun dari Oringbele kantor camat, supaya para kepala desa ke kantor camat, atau supaya Pak Camat kalau ketemu saya senyumnya lebih baik lagi. Dan dari cabang menuju ke puskesmas. Misi ketiga, selamatkan tanaman rakyat Flores Timur. Yang dimiliki oleh petani di Flores Timur itu adalah lahan dan tanaman. Sebagian besar penduduk Flores Timur adalah petani. Kalau petani bisa berubah menuju sejahtera, maka tentu Flores Timur akan sejahtera. Kalau yang dimiliki petani adalah tanah dan tanaman, maka pemerintah harus hadir di sana, mendorong supaya tanah atau lahan kita harus lebih produktif, harus lebih mampu berproduksi. Maka kita buat berbagai gerakan, kita buat berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan pertanian. Kalau di Witihama ada contoh yang menarik. Ada Pak Kamilus di Witihama dengan mall jagungnya. Itu akan menghidupkan petani, akan membuat pasar bagi produk-produk pertanian. Saya lihat juga ada beberapa orang muda sudah mulai bisik-bisik setelah Pak Kamilus saya di Kecamatan Witihama nanti. Kita juga buat kebijakan agar jagung mempunyai martabat di mata rakyat Flores Timur. Ya, jagung. Apalagi Witihama ini, hujan juga sisa dari lembatan. Ya. Dan tanaman yang paling cocok adalah jagung dan kacang. Kita memberi ruang buat kebijakan lewat bantuan pangan non-tunai yang kebutuhan jagungnya sekitar 19.000 kali 2, 38.000 kali 12 bulan, ya hampir 500-an ribu kilogram, atau sekitar 500 ton kebutuhan jagung Flores Timur. Dan saya harus memastikan bahwa tidak ada jagung di Flores Timur yang dibeli dengan harga di bawah Rp4.000 pipilan per kilogram. Dan saya senang bahwa jagung di Flores Timur untuk pipilan per kilogram paling kurang Rp4.000 per kilogram. Ya, ini caranya kita untuk mengintervensi pasar demi produk-produk petani kita. Masih banyak hal, kebijakan-kebijakan yang terus kita dorong untuk
Misalnya saya siapkan anggaran sekitar 1 miliar rupiah. Sekitar 500 juta untuk belanja beras jagung. Belanja beras jagung, kemudian kita jual dalam bentuk pasar murah. Beli dengan 9.000 per kilogram, jual ke masyarakat dengan 5.000 rupiah per kilogram. Pasar untuk produk jagung di Flores Timur. Witihama termasuk, karena Pak Kamilus, beliau menceritakan kepada saya, beliau mengorganisir para petani untuk produksi jagung, menjawab di kebutuhan setidak-tidaknya beras jagung untuk wilayah bukan saja Witihama, tetapi wilayah di seluruh Adonara. Dan sudah berjalan dengan baik. Saya pun teman satu pakai baju warna merah masuk kebun. Hanya tahun pertama, tahun kedua saya lihat kebunnya tidak lagi. Ada saya pun teman orang Witihama. Wah Pak Bupati, saya punya hasil banyak tahun ini. Tahun kedua tidak ada laporan. Saya bilang yang benar saja ini. Soal siapa itu banyak. Karena teman saya banyak di Witihama. Teman saya banyak di Witihama. Jadi jangan tanya siapa, pasti banyak. Ya, selamatkan tanaman rakyat. Modelnya kan sederhana sebenarnya. Menggerakkan. Kalau petani kita punya lahan, kalau petani kita punya tanaman, apalagi mente. Mente di sini juga banyak. Ya sudah, kita dorong lakukan penjarangan dan pemangkasan. Karena kita punya 28.000 hektar mente di Flores Timur yang ditanam dengan pola penghijauan. Kalau pola penghijauan itu rapat. Pada suatu momentum produksinya meningkat, dan saat ini produksinya terus menurun dari tahun ke tahun. Kita mau tingkatkan kembali produksinya. Lalu modelnya apa? Kita lakukan penjarangan dan pemangkasan. Ya, Pak Yonas sejak tahun lalu ya kita di sini ya. Tahun lalu 20 hektar. 20 hektar. Lagi, Pak. Tahun ini 20 hektar lagi, 40 hektar. Ya, itu untuk model. Model yang dibuat oleh para petani, yang kita buat supaya petani yang lain yang tidak dapat program bisa mengikuti. Dengan pola ini sudah terbukti. Pola ini saya buktikan ketika saya masih menjadi pimpinan DPR. Masih menjadi pimpinan DPR, saya bilang saya punya aspirasi, saya lakukan penjarangan mente. Karena saya ini tukang pilih mente. Kami dulu punya kebun mente termasuk awal-awal. Urus politik saya pakai kebun saya itu untuk hasilkan doi. Bisa fotokopi sana, fotokopi sini gitu. Setiap minggu 2 kali sekali saya pergi pilih sampai capek. Pohonnya banyak dan kita bangga atas jumlah pohonnya. Tetapi produksinya tidak maksimal. Karena dengan jarak tanam yang rapat, dia tidak menghasilkan buah yang banyak. Ilmu pertanian itu mengajarkan bahwa setiap pucuk yang kena sinar matahari akan menghasilkan bunga. Jadi kalau rapat-rapat, pucuk yang kena bunga itu hanya di atas. Saya dulu pacaran dengan ibu di kebun mente. Iya, biar beliau kenal saya ajak dia ke kebun mente. Sementara pilih mente di bawah, kami pacarannya gayanya agak berbeda sedikit memang. Lalu ada pohon yang jatuh, padahal kita lihat buahnya tidak ada. Karena buah itu hanya ada di puncak-puncaknya. Kita lakukan penjarangan dan pemangkasan. Buahnya akan melimpah kembali. Kemudian di bawah lahan mente tersebut, kita bisa tingkatkan produksinya lagi dengan menanam jagung, padi, ataupun kacang-kacangan. Ya Pak Yonas sebagai mantan orang perkebunan,
saya harap bisa manfaatkan ini lebih maksimal. Penjarangan dan pemangkasan. Ya, tahun ini Desa Sendosi akan mendapat bantuan alat untuk panen padi. Nilainya sekitar 450 juta. Ya. Tapi saya harap alat ini bisa dimanfaatkan untuk panen padi. Ya. Jadi mesin yang memanen padi kita nanti. Ya, sekitar, saya kira untuk panen tahun 2022 setidak-tidaknya sudah mulai uji coba. Sudah mulai untuk uji coba. Untuk petani di Sendosi, kalau petani di Peledo membutuhkannya, bisa pinjam dari Sendosi. Bisa, tinggal omong saja. Omong dengan sesama kepala desa, sesama ketua kelompok, tinggal omong. Saya memang mendorong banyak peralatan. Ya, banyak peralatan, banyak sumur bor untuk para petani. Ada petani yang tidak pernah meminta saya untuk membantu beliau. Tetapi saya melihat semangat yang ada dalam dirinya untuk membangun pertanian. Ya, tiba-tiba saya suruh tolong antar itu mesin, mesin untuk ada yang dapat traktor, tapi ada juga yang dapat mesin giling, tanpa mereka buat proposal. Tetapi saya melihat semangat yang ada dan saya menghargai hal tersebut. Misi keempat, selamatkan laut. Misi kelima, reformasi birokrasi. Semuanya didukung dengan 3 kebijakan. Kebijakan di bidang pariwisata, kebijakan di bidang pendidikan, dan kebijakan di bidang kesehatan. Di bidang pendidikan, untuk mendukung misi kedua, misi pertama, selamatkan orang muda, tahun 2018, saya mengontrak cukup banyak guru honor menjadi guru kontrak. Di bidang kesehatan, untuk mendukung misi pertama, selamatkan orang muda, kebijakan di bidang kesehatan seluruh orang muda yang saat itu tenaga sukarelawan di puskesmas, di pustu, saya angkat menjadi tenaga kontrak daerah. Jumlahnya sekitar 500-an orang. Masih kurang bicara tentang selamatkan orang muda, saya buat perbuk, perintahkan kepada para kepala desa untuk gunakan kewenangannya sebagai kepala desa, menggunakan dana desa untuk pengembangan pendidikan dan kesehatan. Kepada para kepala desa, saya minta untuk anggarkan dana biayai kontrakan guru-guru TK PAUD. Kepada para kepala desa juga, saya minta untuk kontrakan rekrut tenaga kesehatan desa. Jumlahnya paling kurang 4 orang. Perawat 1, bidang 1, gizi 1, kesehatan lingkungan 1. Saya ketika tahun 2018, saya ada kegiatan bersama Pak Bernard tidak salah, di desa di Witihama sini. Desa apa itu? Ya, Wisuda PAUD. Aulaya. Waktu itu saya panggil kepala desa ke depan. Masih ingat ya? Saya tanya, sudah kontrakan guru TK PAUD? Sudah rekrut tenaga kesehatan desa? Waktu itu ada yang belum, ada yang sudah, ada yang akan. Saya tanya berapa, ada yang bilang masih begini,
ada yang bilang sudah begini, tapi rata-rata pada saat ini mereka memberikan kontrak dengan angka yang bagus-bagus. Ya, terima kasih kepada para kepala desa BPD Kecamatan Witihama, ya, karena yang kita bicarakan selamatkan orang muda itu termasuk hal itu. Banyak orang muda tidak sadar. Misi kedua ini apa yang Pak Bupati buat? Hibah, dana hibah bagi permodalan orang muda. Itu baru satu program. Tetapi kontrak tenaga kesehatan, perbuk terkait dengan kepala desa untuk menganggarkan itu bagian dari kebijakan untuk mendukung misi selamatkan orang muda Flores Timur. Jadi kalau ada perawat bilang saya tidak mau diselamatkan, saudara mati saja. Ini orang kita sudah buat jadi kontrak juga masih omong begini. Padahal saya angkat itu dengan misi selamatkan orang muda. Saya harap tidak ada perawat dan bidan di puskesmas Witihama yang demikian, Pak Kapus. Tidak ada pasti. Mana adakah mereka hadir di sini? Mana baju putih di belakang? Nah, di belakang sana ya. Tadi saya sampai di TK PAUD, ada ibu satu. Ibu itu mengaku sudah sejak tahun 90-an mengajar di TK negeri. Saya berdiri di sini, saya lihat ke belakang, beliau angkat tangan lagi. Beliau ada di sana berdiri itu, Pak Yonas. Coba lihat ke belakang. Katanya belum dikontrakan oleh desa. Sudah ya? Sudah. Oh iya, sudah di desa tapi belum di kabupaten. Semuanya uang satu sumber dari Jakarta. Ya. Ya, saya karena di penghujung saya juga mau menyampaikan banyak terima kasih. Ya, tadi saya kunjungi ruang kelas 3 lokal baru, walaupun belum selesai. Ya, ini sekolah negeri tanggung jawab kita untuk selesaikan. Ya. Tapi kita perlu menyampaikan terima kasih. Ya. Terima kasih kepada para pendiri sekolah SMP Palu Godam Witihama. Karena banyak orang hebat lahir dari sekolah ini. Ada Gubernur Frans Leduraya, ada beberapa anggota DPR, ada beberapa pejabat, bukan saja dari Witihama tetapi dari Lembata. Kalau saya baca mereka punya kurikulum vitae, itu saya lihat lulusan SMP Palu Godam. Hari ini saya berada di sini dan kita perlu menyampaikan terima kasih kepada Pak Thomas Sili. Pak Thomas Sili dan jajarannya yang telah membuat sekolah ini ada dan telah menjadikan begitu banyak orang berpendidikan. Ya, kalau bicara Pak Thomas, bukan saja masyarakat sini saja yang bangga. Saya ini selain Bupati juga Ketua DPC PDI Perjuangan. Jadi Pak Kepala Sekolah, nah, itu semangat PDI Perjuangan yang beliau miliki itu luar biasa. Pak Thomas itu ya. Ya, dan saya boleh menggunakan kegiatan ini juga untuk menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Sendosi, karena pada momentum-momentum politik selalu berjalan bersama dan memberikan kekuatan yang luar biasa bagi saya, termasuk dalam Pilkada tahun 2017. Sekali lagi terima kasih dan saya tidak akan melupakan itu. Kita rasa dekat, kita punya kemudian juga tidak apa-apa. Sekarang sementara dilelang jalan
senilai 5 miliar lebih. Ada 2 paket, satu 2, sekian, yang dari cabang menuju ke sini 2,9 miliar. Ya. Sehingga totalnya 5 miliar. Untuk jalan di Kecamatan Witihama, ya, saya harap ini bisa mengurangi beban bapak-bapak, karena yang melahirkan itu ibu-ibu. Kalau ibu setengah mati, bapak-bapak pasti lebih setengah mati. Betul tidak bapak-bapak? Jaga selalu keamanan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat. Ya, jaga selalu keamanan dan kedamaian. Mari kita semua dengan cara kita memberikan rasa damai, memberikan kedamaian bagi kehidupan di Desa Sendosi. Karena dengan cara demikian kita telah memberikan apa yang saya minta dalam visi selamatkan Flores Timur sejahtera dalam bingkai desa membangun kota menata. Mari kita berikan hati yang baik, hati yang damai, agar pembangunan bisa berjalan lebih cepat, lebih baik. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada penari hedung di Desa Sendosi. Mana para penari hedung? Lagi istirahat karena tadi jangkauannya. Mereka ini hedung bukan saja di Witihama. Mereka juga hedung bukan saja di Adonara, tapi mereka juga hedung di Waibalu. 5 tahun yang lalu mereka hedung di Waibalu. Betul ya? Ya, sehingga saya juga mau kasih hadiah kepada kelompok-kelompok penari hedung di Desa Sendosi. Tidak banyak, sedikit-sedikit. Beli yang buat bunyi ikat di kaki itu saja juga tidak apa-apa ya. Giring-giring. 10 juta rupiah untuk 3 kelompok ya. Berinya tidak hari ini. Berinya itu besok atau lusa. Bisa ya? Ya. Kalau SMP tidak perlu lagi karena tadi Bapak Kepala Sekolah sudah tunjuk saya seng yang bocor, jadi anak-anak yang menari tadi itu hadiahnya itu seng dengan kayu untuk perbaiki yang bocor itu. Ya, nanti ibu tadi ada 6 anak TK PAUD yang menari di bawah, itu ibu ketua tim penggerak PKK punya tugas. Bunda PAUD. Bunda PAUD ya, beliau punya tugas. Ya, di bawah TK negeri, di sini SMP negeri, di sini puskesmas. Ya. Banyak hal yang menjadi kebutuhan Witihama terjawabnya di Sendosi. Ya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau banyak kekurangan mohon dimaafkan. Tapi jangan lupa suatu hari saya akan datang kembali.